Ayat hari ini adalah Markus 13, ayat 19-23. Mari kita baca bersama. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah, supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud, sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul Hari untuk Bertahan Hidup, Iman yang Membedakan. Ketika kita membaca Markus pasal 13 yang baru saja kita baca bersama, sebagian besar dari kita akan berpikir, sulit, mengerikan, atau apa maksud dari firman ini? Namun, jika kita hanya melihat perikop ini seperti itu, ada sesuatu yang kita lewatkan. Firman ini bukanlah firman untuk menakut-nakuti kita, tetapi sebenarnya adalah firman untuk membuat kita bertahan hidup. Melihat dunia akhir-akhir ini, hati orang-orang secara alami menjadi goyah. Berita perang terdengar tiada henti, ekonomi tampak semakin tidak stabil, dan orang-orang tampaknya semakin menuju ke arah yang ekstrem. Pada saat seperti itu, kita bertanya, apakah sekarang ini akhir zaman? Apakah keadaan akan menjadi lebih buruk? Namun, jawaban Yesus datang dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan. Yesus tidak mengatakan kapan akhir zaman itu, melainkan ia bertanya, bagaimana kamu akan hidup pada waktu itu? Jika Anda melihat ayat 16, di sana tertulis, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Ungkapan ini berasal dari kitab Daniel. Perikop paralel dalam Injil Matius mencatat bahwa isi yang sama ini berasal dari kitab Daniel. Dalam kitab Daniel, ada peristiwa di tempat kudus Allah dan ibadah dihina. Persembahan kurban dihentikan, dan di tempat itu didirikan sesuatu yang keji. Yesus tidak hanya berbicara tentang dunia yang tidak menyenangkan, tetapi ia memperingatkan tentang krisis, di mana sesuatu yang bukan Allah masuk ke tempat Allah dan meruntuhkan tatanan ibadah. Bagi para murid pada waktu itu, ini adalah firman peringatan yang sangat mendesak. Dan bagi kita hari ini, firman ini dapat diterima sebagai peringatan untuk membedakan apa yang menggantikan tempat Allah. Sederhananya, saat sesuatu yang lain masuk ke tempat di mana seharusnya Allah berada, itulah hal yang keji. Namun kita tidak boleh melihat ini hanya pada tingkat pribadi. Ini melampaui masalah sekadar uang menjadi berhala di dalam hati saya. Masalah yang lebih besar adalah standar yang menggerakkan orang itu sendiri berubah. Saat bukan kebenaran yang menjadi standar, melainkan uang yang menjadi standar, kekuasaan yang menjadi standar, dan perkataan manusia yang menjadi standar, maka pada saat itu, sesuatu yang lain telah naik ke tempat itu. Hal ini telah berulang dalam sejarah. Berhala masuk ke dalam bait suci, kekuasaan menggantikan tempat Allah, dan orang-orang menerimanya secara alami. Dan hasilnya selalu sama, kehancuran dan keruntuhan. Oleh karena itu, perintah Yesus dapat diterima bukan sebagai firman yang menebar ketakutan, melainkan sebagai perintah untuk membedakan agar dapat bertahan hidup. Lalu, apa yang harus dilakukan pada saat itu? Tampaknya Yesus akan berkata, berjuang dan rebutlah, atau bertahanlah. Tetapi ia justru berkata, larilah. Ungkapan-ungkapan seperti melarikan diri ke pegunungan, janganlah ia turun, dan janganlah ia kembali, bukanlah kiasan, melainkan firman yang menuntut tindakan. Di sini, ada pemikiran yang harus kita perbaiki. Kita berpikir bahwa bertahan sampai akhir adalah iman, dan menanggung segala sesuatu tanpa syarat adalah iman. Tetapi perikop hari ini mematahkan pemikiran itu. Iman bukan berarti bertahan tanpa syarat. Jika itu adalah sebuah struktur yang membuat kita meninggalkan Allah, maka keluar dari sana bisa jadi adalah iman. Jika itu adalah arah yang salah, maka meninggalkannya adalah iman.
Dan jika itu adalah struktur yang keliru, maka keluar darinya bisa jadi adalah ketaatan. Konon pernah terjadi hal seperti ini. Di sebuah gereja, orang-orang mengalami kebangunan rohani dan berbondong-bondong datang. Dikatakan bahwa jika berdoa, penyakit akan sembuh, dan suasananya menjadi begitu bersemangat sehingga orang-orang terus berdatangan. Dari luar, gereja itu tampak sangat berhasil dan berkembang dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan aneh terjadi. Kisah tentang salib menghilang dari gereja itu, kisah tentang dosa dan pertobatan pun lenyap. Dan yang tersisa hanyalah cerita tentang menjadi sukses, berhasil, dan diberkati. Karena itu, seorang pendeta yang melayani di gereja itu mulai berpikir, apakah ini benar? Akhirnya, pendeta itu memutuskan untuk meninggalkan gereja tersebut. Saat itu, orang-orang di sekitarnya berkata, "Mengapa Anda pergi? Bukankah sekarang sedang berjalan dengan baik?" Pendeta itu menjawab, "Masalahnya bukan karena berjalan baik, tetapi arahnya yang telah salah." Saudara-saudari yang terkasih, inilah peringatan dari perikop hari ini. Tidak semua yang terlihat baik dari luar itu benar. Ketika sesuatu yang lain mulai menggantikan tempat Allah, maka saat itulah kita harus meninggalkannya, bukan mempertahankannya. Ayat 21 mengatakan, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana." Jangan kamu percaya. Mengapa demikian? Hal yang salah justru lebih mudah terlihat. Yang benar-benar berbahaya adalah sesuatu yang salah yang terlihat benar. Dan firman yang lebih menakutkan menyusul di ayat 22. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Kita sering berpikir bahwa jika ada mukjizat, maka Allah menyertai kita. Namun Alkitab tidak mengatakan demikian. Bukan mukjizat yang membuktikan kebenaran, melainkan kebenaran yang menilai mukjizat. Dan sebagai firman yang menentukan, ia berkata, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Saya pikir ini adalah peringatan yang sangat penting. Memiliki iman yang lama tidak berarti aman, dan melayani pun tidak berarti aman. Siapapun bisa goyah. Karena itu, Yesus mengatakan satu hal di ayat 23, "Hati-hatilah kamu." Ini bukan sekadar firman untuk memberi perhatian, tetapi berarti untuk terus berjaga-jaga, untuk membuka mata dan tetap terjaga. Dan Yesus berkata, "Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu." Firman ini tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi untuk memberitahu kita. Kesimpulannya adalah, ia menuntut sebuah sikap dari kita. Yesus melemparkan pertanyaan kepada kita, bahwa sekarang semuanya bergantung pada bagaimana kita akan hidup dengan membedakan. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita menerapkan firman ini dalam kehidupan kita hari ini, kita dapat memikirkannya dalam 3 hal. Pertama, jika kita menjalani hidup dengan memandang dunia secara terlalu romantis, kita pasti akan semakin bingung saat melihat dunia yang semakin keras. Namun, ini bukanlah hal yang aneh, melainkan alur alami dari dunia yang telah jatuh. Meskipun kita berbicara tentang akhir zaman dan begitu banyak perang serta hal-hal buruk terjadi, sehingga kita bahkan mengatakan ini benar-benar akhir dari akhir zaman, sebenarnya kehidupan yang dijalani oleh semua orang Kristen, mulai dari para murid yang hidup setelah kenaikan Yesus, era bapak-bapak gereja, hingga abad pertengahan, selalu merupakan akhir zaman. Kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya, tetapi kehidupan yang mereka jalani selalu merupakan akhir zaman. Perang, kelaparan, kemiskinan, dan kekerasan tidak pernah berhenti, dan kekacauan serta desas-desus terus berlanjut. Jadi, zaman yang kita jalani ini pun adalah dunia yang telah jatuh, sehingga wajar jika semakin banyak hal yang membingungkan. Saya harap kita menyadari hal itu dan berpikir bahwa kita masih hidup di akhir zaman. Kedua, bertahan tanpa syarat bukanlah iman. Jika arahnya salah, maka meninggalkan tempat itu adalah iman. Ada kalanya keluar dari struktur yang keliru adalah ketaatan. Kita harus memiliki hikmat untuk dapat membedakannya. Terakhir, kita harus menilai berdasarkan firman, bukan perasaan. Jika perkataan manusia atau hasil yang terlihat menjadi standar, kita pasti akan goyah. Jika kita berpegang pada sesuatu yang berubah, kita pasti akan terombang-ambing. Hanya firman yang tidak berubah yang harus menjadi standar kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan hari ini? Jika kita hanya mengakhiri dengan samar-samar, aku harus hidup oleh firman, maka itu akan sulit. Sebelum Anda menghadapi keputusan penting hari ini, saya harap Anda memegang satu ayat firman terlebih dahulu. Dan saya harap Anda memeriksa diri sendiri, apakah hati Anda saat ini mengikuti firman atau mengikuti suasana. Dan jika memungkinkan, coba catatlah malam ini.
Coba tuliskan standar apa yang Anda gunakan untuk mengambil keputusan hari ini. Membaca firman hanya di pagi hari dan hidup sepanjang hari tanpa memedulikannya. Lalu baru teringat firman itu keesokan paginya, sebenarnya tidak dapat menumbuhkan iman kita secara utuh. Jadi saya harap kita dapat hidup dengan merenungkan firman sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Jemaat yang terkasih, masalah terbesar di akhir zaman bukanlah sekadar penganiayaan, tetapi kehilangan kemampuan untuk membedakan. Karena itu, orang yang jatuh bukanlah orang yang lemah, tetapi orang yang memegang hal yang salah. Oleh karena itu, saat memulai hari ini, saya harap kita semua benar-benar mengajukan pertanyaan ini. Dengan standar apa saya akan mengambil keputusan hari ini? Memutuskan apa yang akan kita pegang hari ini, menentukan apakah kita akan jatuh atau bertahan. Hari ini pun, di hadapan keputusan penting, marilah kita terlebih dahulu memeriksa firman Tuhan dan menilik apa yang menjadi standar di hati kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar saya dan Anda sekalian dapat menjalani hari untuk bertahan hidup dan hidup dengan iman yang membedakan.